Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitriandini. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi fungsi. Bahasan kali ini itu ada definisi komposisi fungsi, yang kemudian ada notasi dari komposisi fungsi, yang ketiga itu ada sifat komposisi fungsi, yang keempat domain dan range dari fungsi komposisi, yang kelima ada dekomposisi fungsi, dan yang keenam ada contoh soal. Yang pertama, apa itu komposisi fungsi? Nah, komposisi fungsi adalah salah satu operasi penggabungan beberapa fungsi secara berurutan yang akan menghasilkan fungsi baru. Kemudian ada notasi komposisi fungsi. Nah, di sini kita punya tiga himpunan, ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, misalkan kita punya X, ini adalah elemen A. X ini akan dipetakan oleh G ke Y elemen B. Maka dapat ditulis sebagai pemetaan G itu dapat ditulis sebagai G itu adalah X ke Y atau Y sama dengan GX. Kemudian Y ini, Y elemen B akan dipetakan oleh F ke Z elemen C. Maka dapat tulis sebagai F adalah Y ke Z atau Z sama dengan FY. Karena Y sama dengan GX, maka Z dapat tulis sebagai Z tadi kan FY. Nah, Y-nya ini GX, maka dapat kita gantikan GX, Y yang di sini menjadi GX. Jadi Z itu dapat tulis sebagai Z sama dengan FGX. Kemudian fungsi yang untuk memetakan dari X elemen A ke Z elemen C itu adalah komposisi dari fungsi G dan fungsi F. Maka dapat tulis sebagai F OG atau F bundaran GX itu adalah F GX. Hasil dari GX ini nanti akan diterapkan ke fungsi fx. Jadi dari di sini itu GX-nya dulu yang akan diselesaikan, baru hasilnya dari GX nanti akan dimasukkan ke dalam fungsi fx. Nah, itu. Kemudian ada sifat dari komposisi fungsi. Nah, beberapa sifat dari komposisi fungsi itu, yang pertama itu dia tidak bersifat komutatif, jadi dia nggak bisa dibalik gitu. F bundaran G atau FOG itu tidak sama dengan G OF atau G bundaran F. Nah, untuk buktinya itu di sini kita menggunakan bukti langsung. Itu kita misalkan F itu adalah pemetaan dari R ke R dan G adalah pemetaan dari R ke R. Di sini fx didefinisikan sebagai 3x-1 dan gx adalah sama dengan 2x kuadrat plus 5. Maka kita akan menentukan FOG dan GOF. Itu kita akan membuktikan apakah dia sama atau tidak. Oke, yang pertama kita akan mencari FOG dari X. FOG X itu kan sama dengan F GX. Nah, GX di sini tadi 2x kuadrat plus 5. Jadi F 2x kuadrat plus 5. Nah, 2x kuadrat plus 5 ini kita substitusikan ke dalam x-nya fx. Jadi kan fx tadi itu 3x-1. Nah, x yang di sini akan digantikan oleh 2x kuadrat plus 5 dari gx tadi. Jadi 3 dikali 2x kuadrat plus 5 dikurang 1, itu dari fungsi fx tadi. Kemudian kita akan selesaikan 3 dikali 2x kuadrat, 6x kuadrat, 3 dikali 5 itu 15 dikurang 1. Jadi hasil dari f
X atau F bundaran G X itu sama dengan 6X kuadrat plus 14. Yang kedua, kita akan mencari G bundaran Fx. Itu dapat ditulis sebagai G dari Fx, Gfx. Kemudian kita substitusikan Fx dari soal tadi diketahui Fx-nya 3x min 1, kemudian kita tulis menjadi menjadi G dikali 3x min 1. Kemudian 3x min 1 ini akan kita gantikan di setiap nilai x dari G. Nah, G dari Gx. Nah, dari Gx tadi kan dia 2x kuadrat plus 5. Nah, di x ini akan kita gantikan dengan 3x min 1. Jadi, 2 dikali 3x min 1 kuadrat ditambah 5. Nah, ini kita uraikan menjadi 9x kuadrat dikurang 6x ditambah 1. Jadi 2 dikali ini nanti didapatkan hasilnya 18x kuadrat dikurang 12x ditambah 7. Nah, dari kedua ini tadi bisa kita simpulkan bahwa F bundaran G X itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Sifat yang kedua itu adalah komposisi fungsi ini bersifat asosiatif. Jadi F bundaran G bundaran H itu akan sama dengan F bundaran dari G bundaran H akan sama dengan F bundaran G, kemudian baru di bundaran H. Jadi ini akan sama aja kalau kita ngerjainnya mau G bundaran H dulu, kemudian baru dikomposisikan ke F, atau kita F bundaran G. Jadi kita selesaikan dulu komposisi dari F OG ini, baru kemudian kita komposisikan ke H. Nah, untuk buktinya ini bisa dibuktikan sendiri. Kemudian yang ketiga, itu komposisi fungsi itu memiliki fungsi identitas, yaitu IX sama dengan X, sehingga F bundaran I itu akan sama dengan I bundaran F, dan dia akan sama dengan fungsi awalnya, yaitu F. Kemudian bahasan yang keempat itu adalah domain dan range dari fungsi komposisi. Misalkan kita punya Fx dan Gx. Misalkan kita punya Fx dan Gx, maka F bundaran Gx itu kan tadi dapat ditulis sebagai Fgx. Fgx ini bisa diartikan sebagai hasil dari Gx ini akan diterapkan pada fungsi Fx. Nah, di sini kita punya 3 himpunan. Ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Oke, di sini di himpunan A kita punya domain dari G, yaitu DG. Kemudian di B ini akan dipetakan oleh G ke B, jadi di B nanti ada range dari G, yaitu RG. Kemudian di B kita juga punya domain dari F, yaitu DF. Kemudian akan dipetakan ke C yang akan menghasilkan range dari F, yaitu RF. Nah, pemetaan dari A ke C ini yang dinamakan FOG. Di sini kita bisa lihat ada arsiran DF dan RG, yaitu domain F dan range dari G.
sehingga inilah yang menjadi syarat dari fungsi komposisi. Jadi untuk membuat fungsi komposisi ini ada atau terdefinisi, maka kita punya syarat untuk FOG ada atau terdefinisi jika domain dari F diarsir dengan range dari G itu dia tidak boleh himpunan kosong. Atau kalau kita punya fungsi komposisi dari G bundaran F, itu ada atau terdefinisi jika domain dari G diarsir dengan range dari F itu dia tidak boleh himpunan kosong. Jadi kalau dia himpunan kosong, dia tidak akan terdefinisi sehingga kita tidak bisa mencari domain dan range dari fungsi komposisinya. Kemudian untuk mencari domain dan range dari fungsi komposisi itu bisa didefinisikan sebagai domain dari F bundaran G itu adalah X elemen dari domain G yang ini, di mana Gx adalah elemen dari D domain F. Kemudian untuk domainnya G bundaran F itu X elemen domainnya F, di mana Fx adalah elemen dari domain G. Kemudian untuk mencari range-nya ini didefinisikan sebagai R range dari F bundaran G itu adalah Y elemen dari range F, di mana Y itu sama dengan Ft, jadi dimisalkan itu T, kemudian T ini adalah elemen dari range-nya G. Untuk range-nya dari G bundaran F itu adalah Y elemen dari range-nya G, di mana Y sama dengan GT, dan T itu adalah elemen dari range-nya F. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai domain dan range ini, nanti kita akan bahas lebih rinci di pembahasan soal. Kemudian, untuk menentukan domain dan range dari fungsi komposisi itu ada beberapa step. Yang pertama itu kita akan menentukan domain dan range dari masing-masing fungsi. Jadi sebelum kita menentukan domain dan range dari fungsi komposisinya, kita akan menentukan domain dan range dari masing-masing fungsinya. Yang kedua, kita cek syarat komposisi fungsi. Syaratnya tadi itu ada yang tadi, jadi syaratnya itu ini. Jadi dia tidak boleh, irisannya ini tidak boleh himpunan kosong. Jadi dia harus ada yang beririsan agar bisa dilanjutkan ke fungsi komposisi yang selanjutnya. Kemudian step yang ketiga itu ketika kita udah dapat domain dan range-nya dari masing-masing, maka kita akan memasukkannya ke definisi ini tadi, domain sama range. Jadi nanti kita akan memasukkannya ke sini. Ada D, domain dari G, domain dari F. Ini nanti kita selesaikan. Yang keempat, dari nilai-nilai yang dapat, nanti kita akan mencari irisannya untuk mengetahui domain dan range dari fungsi komposisinya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas di pembahasan soal. Kemudian ada dekomposisi fungsi. Nah, dekomposisi fungsi itu apa sih? Jadi, dekomposisi fungsi itu adalah proses penguraian dari suatu fungsi komposisi menjadi fungsi yang lebih sederhana. Jadi,
Oke, kita ke contoh soalnya. Itu di sini ada contoh soal dekomposisi. Jadi diberikan fungsi fx, f besar ini ya. Jadi fx itu cos kuadrat dari cos kuadrat x plus 9. Kemudian tentukan fungsi f GH di mana f itu adalah fungsi komposisi dari f bundaran di mana f itu adalah f bundaran G bundaran H. Jadi kita akan mencari masing-masing dari fungsi f, g, h, di mana mereka itu ketika dikomposisikan akan menjadi fx yang ini. Oke, solusinya. Karena fx ini tadi yang ini, cos ini bisa ditulis sebagai cos x plus 9 dikuadratkan, sehingga kita dapat misalkan suatu fungsi yang di dalam kurung siku ini menjadi X. Jadi kita dapat satu fungsi di mana fungsi itu adalah sama dengan X kuadrat. Jadi kita tinjau dari terluarnya dulu. Jadi misalkan ini kita kotakkan, kemudian ada suatu fungsi yang sama dengan kotak kuadrat. Nah, jadi kita misalkan di sini X saja. Kemudian kita pandang yang di dalam kotaknya ini. Jadi kita uraikan lagi yang di dalam kotaknya ini. Kita akan memisalkannya itu yang dalam kotak yang dalam kurung siku ini kita misalkan lagi jadi X, jadikan dia jadi cos X. Nah, dari penguraian ini bisa kita tulis dari yang terkecilnya itu dari yang lebih sederhananya itu yang X plus 9 bisa kita tulis menjadi HX, kemudian yang cos X tadi jadi GX sama dengan cos X, kemudian yang terluarnya ini bisa kita tulis menjadi fx. Jadi yang terluarnya itu yang menjadi fungsi fx-nya, itu x kuadrat, kan tadi x-nya sama dengan cos x plus 9, sedangkan fungsi yang f besar x-nya tadi cos x plus 9 kuadrat, jadi fx-nya x kuadrat. Nah, untuk memastikan apakah penguraian kita sudah benar apa belum, kita bisa mengeceknya dengan mengerjakannya ini yang f bundaran G bundaran H X. Jadi ini dapat kita tulis menjadi f dari fungsi G dikomposisikan ke Hx. Jadi karena Hx-nya X plus 9, jadi F G kemudian X plus 9. Nah, Gx-nya tadi cos X, jadi X-nya kita substitusikan jadi X plus 9. Karena Fx-nya X kuadrat, jadi ini yang cos X plus 9 dimasukkan ke X yang Fx. Jadi hasilnya itu cos X plus 9 kuadrat. Jadi dia sama dengan fungsi awalnya yang F besar X. Jadi ini penguraiannya sudah benar. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini soalnya itu menentukan domain dan range dari fungsi komposisi. Soalnya diberikan fungsi fx itu sama dengan akar x dan gx gx sama dengan 1 min x kuadrat. Maka tentukan domain dari G bundaran F, kemudian range-nya dari G bundaran F, dan domain dari F bundaran G, yang terakhir menentukan range dari F bundaran G. Nah, step pertama kita akan mencari domain dan range dari masing-masing fungsi berikut. Nah, untuk yang pertama, itu domain dari F. Nah, fungsi fx itu adalah akar x. Nah, untuk fungsi yang berbentuk akar,
itu yang di dalam akarnya tidak boleh bernilai negatif, atau bisa ditulis itu yang dalam akarnya harus lebih besar sama dengan 0. Maka domain dari F ini itu adalah dari 0 sampai tak hingga, atau X lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk range-nya itu sama, dia akan mempunyai range dari 0 sampai tak hingga. Karena hasil dari akar ini dia akan bernilai positif. Kemudian domain dari G. Nah, domain dari G ini, daerah asal dari G ini, dia berupa bilangan real. Jadi, semua bilangan real bisa menjadi domain dari G, sehingga dapat ditulis domain dari G itu dari min tak hingga sampai tak hingga, atau bilangan real. Kemudian range dari G itu dapat ditulis range dari G itu karena dia 1 min X kuadrat. Di sini sebentar saya tulis 1 min X kuadrat. Nah, karena kita akan mencari range dari Gx, di mana Gx itu 1 min X kuadrat. Nah, kita tahu 1 min X kuadrat, X kuadratnya itu kan nilainya akan bernilai positif. Jadi dia nilainya itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 1, jadi X kuadrat min X kuadrat. Nah, ketika kita mengalikannya dengan min, maka tanda ini akan berubah jadi kebalikannya, yaitu kurang dari sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita tambahkan dengan 1, maka dapat 1 min X kuadrat itu akan lebih kecil dari kurang dari sama dengan 1. Nah, jadi range-nya ini minta hingga sampai 1 atau kurang dari sama dengan 1. Jadi begitu dapat dari bagaimana mendapatkan range dari Gx. Dari Gx. Nah, ketika kita udah dapat domain dan range dari fungsi masing-masing, kemudian kita akan mengecek apakah fungsi komposisi dari G bundaran F itu ada atau terdefinisi. Maka kita akan mengecek dengan cara yang tadi, apakah dia punya irisan dari domainnya G ini, apakah dia akan beririsan dengan range-nya F. Nah, domain G ini min tak hingga sampai tak hingga atau bilangan real akan diiris dengan range-nya F, yaitu 0 sampai tak hingga. Maka irisannya itu adalah 0 sampai tak hingga. Maka dia bukan himpunan kosong. Jadi dapat disimpulkan fungsi komposisi G bundaran F itu ada atau terdefinisi. Maka kita dapat mencari domain dan range dari G bundaran F atau GOF.
Soal yang A tadi itu menentukan domain dari G bundaran F. Nah, kita akan mencari G bundaran F. G bundaran F, X itu dapat tulis sebagai G dari Fx. Fx-nya tadi kan akar X, jadi G dalam kurung akar X. Karena fungsi G tadi adalah 1 min X kuadrat, maka X yang di G akan digantikan atau disubstitusikan oleh akar X, sehingga menjadi 1 min akar X kuadrat. Kita selesaikan akar X kuadrat kan jadi X, jadi G bundaran F itu sama dengan 1 min X. Nah, kalau kita langsung mencari domain dari G bundaran F, itu kita lihat dari sininya. Ini kan 1 min X, berarti kan kalau kita langsung mencari hasilnya itu kan bilangan real. Nah, untuk kasus ini kita nggak bisa langsung melihat dari hasil ini langsung kita cari domainnya dari sini. Jadi nggak bisa, karena ada beberapa kasus itu dia nggak bisa langsung dari sini menentukannya, maksudnya dari hasilnya setelah kita komposisikan, kemudian kita lihat fungsinya. Tapi untuk kasus ini kita menggunakan definisi dari domain G bundaran F, maka dapat tuliskan domain dari G bundaran F itu adalah X, di mana X itu elemen dari domainnya F, dan di mana Fx itu adalah elemen dari domainnya G. Kemudian kita tulis X elemen dari domainnya F itu adalah 0 sampai tak hingga, Fx-nya adalah akar X, domain G-nya bilangan real atau min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian karena akar X ini adalah elemen dari ini, maka X-nya juga elemen dari ini. Sehingga untuk mencari domains-nya dari ini, kita akan mencari irisan dari 0 sampai tak hingga dan min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian didapat irisannya yaitu 0 sampai tak hingga. Jadi domain dari G bundaran F itu adalah 0 sampai tak hingga. Nah, sangat berbeda kan tadi ketika kita mencari domain-nya dari fungsi yang 1 min X tadi kan, kalau kita langsung cari kan dia domainnya semua bilangan real. Nah, ternyata domain dari G bundaran F itu adalah 0 sampai tak hingga. Jadi, lebih baik kita menggunakan dari definisi domain ini untuk mencari domain dari fungsi komposisinya. Oke. Yang B, kita akan menentukan range dari G bundaran F. Range dari G bundaran F itu didefinisikan sebagai Y elemen range-nya G, di mana Y sama dengan GT, dan T itu adalah elemen dari range-nya F. Kemudian kita gantikan semua nilai ini dari nilai yang telah kita dapatkan tadi, yang ini. Kemudian didapatkan Y elemen dari min tak hingga sampai 1, Y sama dengan 1 min T kuadrat. Nah, tadi kan Gx-nya 1 min X kuadrat, jadi kita ganti X-nya jadi T atau variabel lainnya. Ini hanya untuk permisalan. Jadi Y sama dengan 1 min T kuadrat, di mana T itu adalah elemen dari range F. Range F-nya ini tadi adalah 0 sampai tak hingga. Nah,
karena kita akan mencari yang ini. Kita akan menyelesaikan yang kanan dulu. Jadi, karena T kuadrat itu nilainya selalu positif atau T kuadrat lebih besar sama dengan 0, ketika kita kalikan kedua ruas dengan min 1, didapatkan min T kuadrat, itu jadi min T kuadrat kurang dari sama dengan 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 1, sehingga didapatkan 1 min T kuadrat kurang dari sama dengan 1. Jadi yang ini untuk syaratnya ini 1 min T kuadrat itu dia merupakan elemen dari min tak hingga sampai 1. Jadi kita bisa gantikan yang ini menjadi Y sama dengan ini harusnya elemen, bukan sama dengan typo. Oke, ini harusnya Y elemen dari min tak hingga sampai 1. Ketika kita iris dengan yang sebelah kiri, maka didapatkan range dari G bundaran F adalah min tak hingga sampai 1. Oke, yang kedua itu kita akan menentukan domain dan fungsi dari F bundaran G. Nah, pertama-tama kita akan mengecek apakah F bundaran G ada atau terdefinisi. Kita akan cek dengan mencari irisan dari domainnya F diiris dengan range-nya G. Tadi kan domainnya F adalah 0 sampai tak hingga dan range-nya G min tak hingga sama 1. Jadi kita iris didapatkan hasilnya 0 sampai 1. Kemudian karena irisannya bukan himpunan kosong, maka F bundaran G ini ada atau terdefinisi. Sehingga kita akan cari F bundaran G itu sama dengan F GX. Oh, ini kurangnya 1. Oke, kemudian GX-nya tadi 1 minus kuadrat, jadi karena fx-nya tadi akar x, maka x yang di f akan digantikan atau disubstitusikan oleh 1 minus kuadrat. Jadi, didapatkan f bundaran G itu adalah akar dari 1 min x kuadrat. Nah, untuk soal C itu menentukan domain dari F bundaran G. Didefinisikan domain dari F bundaran G itu adalah X elemen dari domain G, di mana Gx adalah elemen dari domainnya F. Karena kita tadi udah mencari domainnya G dan domainnya F, maka dapat kita substitusikan ke definisinya, itu jadi X elemen dari bilangan real, di mana 1 minus kuadrat itu adalah elemen dari 0 sampai tak hingga. Nah, karena 1 min x kuadrat elemen dari 0 sampai tak hingga, atau 1 min x kuadrat lebih besar sama dengan 0, maka dapat kita tulis sebagai 1 plus x, 1 min x itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari himpunan penyelesaiannya, yaitu tadi kita dapat x-nya sama dengan min 1 dan x-nya sama dengan 1, kemudian kita masukkan ke dalam garis bilangan, dan kita cari nilai yang lebih besar sama dengan 0, yaitu nilai yang positif. Sehingga kita dapatkan ini himpunan penyelesaiannya itu adalah min 1 sampai 1. Jadi yang ini, yang di sebelah kanan, didapatkan nilai x-nya itu elemen dari min 1 sampai 1. Nah, untuk mencari domain dari F bundaran G, kita harus mencari irisan dari nilai x yang sebelah kiri dan nilai x yang sebelah kanan. Nah, ketika diiris, didapat hasilnya itu adalah min 1 sampai 1. Jadi, domain dari F bundaran G itu adalah min 1 sampai 1. Soal yang terakhir itu kita akan mencari range dari F bundaran G. Nah, range dari F bundaran G itu tadi didefinisikan sebagai
Y elemen dari range F, di mana Y sama dengan Ft, dan T itu adalah elemen dari range-nya G. Kemudian dari nilai range yang telah kita dapat dari fungsi F dan fungsi G, kemudian kita substitusikan, tadi range-nya F itu adalah 0 sampai tak hingga, dan range-nya G adalah min tak hingga sampai 1, sehingga kita substitusikan didapat Y elemen 0 sampai tak hingga, di mana Y sama dengan Ft, tadi Ft adalah akar X, kemudian X-nya diganti dengan T jadi akar T, dan akar T ini ada syaratnya, yaitu T elemen dari min tak hingga sampai 1. Nah, karena T ini adalah elemen dari min tak hingga sampai 1, atau dapat tulis sebagai T kurang dari sama dengan 1, maka akar T itu sama dengan akar T itu lebih besar sama dengan 0, atau akar T itu akar T itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Jadi karena dia dalam bentuk akar, maka dia nilainya harus positif. Jadi dia ada ketambahan syarat lebih besar sama dengan 0. Karena syarat awalnya tadi yang ini adalah kurang dari 1, dan syarat dalam akarnya itu adalah lebih besar sama dengan 0, maka didapat ini apa, ukuran penyelesaian dari yang Y sama dengan akar T. Jadi T-nya itu dari 0 sampai 1, karena akar T-nya 0 sampai 1, maka Y-nya adalah elemen dari 0 sampai 1. Nah, Y yang di kiri tadi itu dia elemen dari 0 sampai tak hingga, kemudian akan diiris dengan Y elemen dari 0 sampai 1. Kemudian hasil irisannya adalah 0 sampai 1. Dan didapatkan range dari F bundaran G itu adalah 0 sampai 1. Oke, itu saja penjelasan mengenai komposisi fungsi. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.